ibadah wal naf'a wal intifa' wal hada ala tamassuki bi kitab Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua dapat salam dari Buya Wahab. Buya Wahab lagi ada di Pulau Gebang. Dia ada di apa nama daerahnya? Ke 5 menit dari sini. Beliau punya ipar meninggal. Buya Wahab punya ipar meninggal. Buya Wahab ini lulusan Nabi Said Muhammad, guru saya. Insya Allah nanti kalau ada apa yang ada waktu, selesai kita pengajian, ngopi bentar, kita ke sono yang ada waktu. Kita takziah bentar sama beliau. Gak enak kan beliau, Insya Allah ulama yang mastur, ulama yang ketutup. Banyak wali-waliullah itu datang ke rumah beliau. Abu Said Muhammad Mekah, pemegang Ahlus Sunnah itu awal ke Indonesia beliau yang dibawa terus ke Kuitang. Terus Ani punya guru di Jawa Timur, Habib Hasan Baharun, tinggal di rumah beliau hampir seminggu. Terus Habib Sehon di Mustafa Al-Bahar Wansehan di rumah beliau 2 minggu, nggak mau pindah. Rumahnya biasa kecil, dulu Ani belajar tuh di majelisnya rumahnya biasa kecil. Tapi wali-wali soleh orang zaman dulu nyampe ke beliau. Beliau ini satu ini Habib Nagib bin Abu Bakar. Masya Allah beliau dengan tawadhu'nya beliau, kerendahan hati beliau, qanaah beliau, orang jarang yang kenal beliau. Nanti kalau ada waktu kita takziah. Dari sini Ani lihat map 5 menit. Nggak tahu di mana tuh, tapi Ani lihat map 5 menit. Mungkin kalau ada yang mau ikut, kita takziah bentar, ngobrol beliau, setelah kita ini lagi. Sedikit nih tentang kam arkanus shalah. Kam arkanus shalah, ada berapa rukun sholat? Diartiin. Nanti mungkin minggu depan, kan sekarang waktunya mepet kan, minggu depan nanti gantian baca terus diulangi. Kam arkanus shalah, ada berapa rukun sholat? Kita sholat nggak pakai rukun nggak sah sholat. Kita sholat tiap hari, tahajud, masya Allah. Ditanya rukun sholat nggak tahu, nggak sah sholatnya. Itu makanya kata Imam Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang sholat ibadah sampai gosong jidatnya, tapi dia tanpa ilmu nggak sah, nggak diterima sholatnya sama Allah. Karena kan banyak orang tuh, orang apa sholat, masya Allah, saking khusyuk ya, masya Allah sholat. Tapi ketika dia ditanya tentang rukun-rukun sholat, bagaimana dengan niat yang benar seperti apa dalam sholat, dia nggak bisa. Apa yang dilakukan sia-sia, fadi, percuma, nggak ada pahalanya dulu. Orang yang dia salah sholatnya nggak dapat pahala. Jadi kam arkanus shalah, ada berapa rukun sholat? Arkanus shalah arba'ata asyar. Jadi di kitab ini sama di kitab yang gede beda. Di sini ada 14. Rukun sholat ada 14. Kalau di sini ada 17. Bukan perbedaan ini ya, bukan, tapi hanya lebih panjang penjelasan di kitab sini. Arkanus shalah arba'ata asyar. Rukun sholat ada 14. Ini langsung. Yang pertama, al-qiyamu lil qadir. Berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri bagi orang yang mampu. Yang pertama, berdiri bagi orang yang mampu. Nah, di sini dijelasin nih. Walau nadharan wa janazatan lil qadir alaihi. Walaupun dia sholat nazar, kan ada sholat nazar. Walaupun dia sholat jenazah, itu bagi yang mampu harus berdiri. Kalau dia nggak mampu, sholat sunnah misalkan, sholat sunnah dia capek, sholat duduk nggak apa-apa. Ini kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, sholat zuhur, maghrib, isya, asar, itu wajib berdiri bagi orang yang mampu, yang badannya sehat. Wa amma ghairul qadir fa yusalli qa'idan.
Bagi orang yang nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Dia sholat berdiri nggak mampu karena mungkin kakinya sakit atau pahanya sakit dan lain sebagainya, duduk sholatnya. Duduknya mau gimana pun terserah, mau kayak gini, mau duduk begini, terus mau belonjor. Cuman belonjor itu kalau selagi kita bisa duduk begini, mendingan begini, karena belonjor kan kaki kita ngadep kiblat, itu cuma makruh. Fa'in ajaza fa'ala jambin, nggak bisa juga sholat duduk miring. Paham nggak? Kenapa miring nih? Yeah. Tapi badan tetap ngadep kiblat. Sholat miring begini, bukan ini, bukan miring. Fa'in ajaza famustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Kita sholat miring nggak bisa, telentang begini kan. Nah, cuman disunahkan leher itu dikasih bantal. Gimana caranya biar ngadep kiblat? Nggak bisa juga. Penting pandangan ngadep kiblat. Nggak bisa juga karena leher sakit nih, misalkan kan lagi di ini. Beban. Lagi diperban, tetap begini nggak apa-apa. Semestinya. Yang penting minimal kaki kita ngadep kiblat, minimal begitu. Nggak bisa juga ya udah mati itu orang. Nggak bisa juga pakai gerakan mata, pakai misalkan takbir Allahu Akbar, ini bisyarat hati kita menggambarkan seolah-olah kita sholat. Itu kalau untuk orang yang lumpuh dan sebagainya, naudzubillah. Itu yang pertama. Ya, nggak bisa juga terlentang. Yang kedua, astani an-niyah. Yang kedua niat. Di sini kebalik nih. Aturan awalnya itu niat. Tapi di kitab ini kita ikutin kitab ini. Astani yang kedua adalah an-niyatu niat. Rukun sholat yang kedua itu adalah niat. An-niyatu bil qalbi lil fi'li. Niat itu di dalam hati bagi orang yang ingin melaksanakan sholat. Ay li fi'li sholat falau lam yujri lafdhan ala lisani lam yadurrahu in istahdara niyah bi qalbi. Tuh, jadi kalau kita niat dulu nih. Misalkan usolli fardhul maghrib 3 raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar, enggak sah sholatnya. Karena apa? Definisi niat adanya di dalam hati dan berbarengan dengan takbir. Di sini dijelaskan. Wala budda an takuna niyah inda takbir, dan wajib niat itu ketika takbir. Maksudnya seperti apa? Kita takbir Allah, dalam hati niat. Allah, dalam hati kita niat. Enggak sah kita sholli fardhu, saya niat sholat maghrib karena Allah Ta'ala, baru takbir, di hati nggak niat, nggak sah sholatnya. Kecuali dalam madhab selain Imam Syafi'i. Selain madhab Imam Syafi'i ya nggak apa-apa. Cuman kan kita dalam bermadhab itu nggak boleh pilih-pilih. Kita tetap madhab Syafi'i sampai mati, kita madhab Syafi'i. Bisa, kecuali dalam hal darurat. Seperti kita punya was-was nih. Niat, kadang kan ada orang sholat Allah sampai 3 kali lebih tuh. Yang begitu was-was itu nggak apa-apa, ngikutin madhab lain. Kalau kata guru saya di Kali Baharun itu nggak apa-apa. Wa yu'ayyinu fi niyati shalat dzat as-sabab kal khusuf wal istisqa aw dzat al-waqti kal 'asr wa duha. Jadi ketika sholat itu wajib menentukan apa yang kita mau kerjakan. Sholat zuhur, niatin sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Sholat maghrib, niatin sholat maghrib. Usolli fardhu maghrib. Sholat duha, niatin usolli sunnat duha. Jadi harus ditentuin waktunya. Waktu zuhur, sholat zuhur. Waktu asar, sholat asar. Biar malaikat nggak bingung. Begitu juga wa yanwil fardiyata fil fardi fatakuna niyyah masalan usolli fardul asri wa nahwa dzalik. Ketika sholat fardu wajib ditulis
disebutkan kata fardu. Nggak boleh usolli sunnat duhur, nggak bisa. Kita sholat duhur 4 rakaat. Usolli sunnat duhur, nggak sah sholatnya. Karena kenapa? Di lain kita harus menempatkan waktunya, begitu juga harus disebutkan fardunya. Usolli fardu duhri. Nggak bisa kita usolli sunnat duhri. Padahal niatnya sholat fardu, sholat wajib. Nggak sah. Terus yang ketiga, as-salisu at-takbiratul ihram. Yang ketiga takbiratul ihram. Ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram huwa an yaqula al-musalli bihaitsu yusma'u nafsahu ka kulli ruknin qawliyin mithlu al-Fatihah wa tasyahhudil akhir. Jadi ketika takbir itu, orang yang sholat itu dianjurkan sekiranya ucapan takbir itu terdengar sama diri kita sendiri, bukan harus dengar orang lain kan. Allah, kita sendiri dengar. Begitu juga seperti surat Fatihah, itu harus diri kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus diri kita yang dengar. Pokoknya sekiranya diri kita dengar sendiri. Begitu juga tasyahud akhir, asyhadu alla, itu harus dengar. Allahu akbar. Wa istaratu, takbir ini banyak syaratnya. An la yamuddal hamzah fi awwal lafdzil jalalah walal ba. Takbir itu nggak boleh kita pengucapan Allahu akbar. Alif pada kalimat Allah itu pada kalimat awalnya dipanjangin, nggak boleh. Allahu akbar. Misalkan begitu. Allahu akbar. Kalimat alif itu dipanjangin ketika takbir, tidak sah sholatnya. Itu yang pertama. Walal ba, begitu juga pada kalimat ba. Allahu akbar. Ba-nya pakai alif. Allahu akbar, itu tidak sah sholatnya. Akbar artinya apa? Gendang apa? Gendangan, suara gendang. Akbar kalau pakai alif panjang artinya suara gendang. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi yang pertama harus diketahui, ketika takbir nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh itu. Yang kedua Allahu Akbar, ba-nya dipanjangin, itu nggak boleh. Wa an la yazida wawan qabla lafdzil jalalah. Begitu juga nggak boleh nambah wawu di sebelum lafaz jalalah, seperti Wallahu Akbar. Wallahu Akbar tambah wawu, itu tidak sah sholatnya. Ini baru ketiga. Au baina lafdzil jalalah, atau diantara lafaz jalalah, seperti Allahu Akbar. Allah ditambah wawu terus akbar, itu nggak sah sholatnya. Allahu Akbar, maksudnya ditambah wawu tuh. Jadi yang pertama alifnya dipanjangin, yang pertama nggak sah. Yang kedua ba-nya dipanjangin, nggak sah. Yang ketiga ditambah wawu, nggak sah. Yang keempat tengahnya ditambah wawu, tidak sah. Yang kelima wa kalimatul akbar wa an yubdila wawu hamzah akbar fa in akhal bi syartin min dzalik lam tanaqid sholatuhu. Apabila ada di antara sholat kita mengucapkan takbir seperti itu, nggak sah sholatnya. Terus yang keempat, kelima aja kali ini, soal panjang. Al-khamisu ar-ruku. Yang kelima itu ruku. Wa dzalika bi'ayyan haniyal musalli min ghairin khinas bihaitsu tanalu ay tablughu ratahu rukbatahu wa wuduhuma alaihima ma'atidal khilqa fala yakfi bulughal asabi ahaduha wahdaha. Jadi
ruku. Ruku itu nih yang paling penting ini apa? Tanah lurah ada harus kena nih. Jadi ketika ruku ini harus kena begini. Harus. Yang penting ini harus begini. Bukan begini, bukan. harus begini nih. Ketika ruku harus begini. Mau ininya sama mau enggak, cuman yang penting ini harus sampai begini. Nggak boleh begini. Begini nggak boleh. Pokoknya harus sampai begini. Apalagi inkhinas. Inkhinas itu apa sih yo? Inkhinas. Begini inkhinas. Kayak seperti orang pengen jongkok nggak jadi. Ini inkhinas begini yang dijelasin ini. Orang apa ruku begini kan malas gua. Gini udah. Nah, inkhinas begini. Ketika ruku dia begini tidak sah itu salat. Yang gitu nggak usah. Begitu juga ini nih sunnah nih begini. Mau apa? Kalau bisa terlalu rapat begini. Ini sunnah. Mau tangan ente begini ini nggak apa-apa. Ketika ruku tangan ente begini nggak apa-apa. Ini hanya sunnah. Begini nih tangan sunnah. Ente mau begini nih ketika ruku Allahu Akbar malas ya kan? Nggak apa-apa. Itu hanya sunnah. Itu perbedaan dalam ilmu fikih. Biar ente ada orang sholat nggak nyalain. Iya, kan ada orang sholat tangannya ke belakang, wah ini orang muka nih. Nggak jelas alirannya. Padahal itu sunnah. Jadi harus dipahami hal itu. Yang keenam, al-i'tidal. Al-i'tidal ini berdiri dari ruku. Habis ruku kan berdiri tuh. Keenam berdiri dari ruku. Ntar yang ke berapa? Ke-7, 8, 9 itu panjang pembahasannya. I'tidal di sini ada syarahnya nih. I'tidal itu kembali dari ruku. Begitu juga harus dengan memakai tumakninah. Tumakninah itu berhenti sejenak. Ruku berhenti sejenak. Berapa lamanya ketika ruku? Itu biqadri subhanallah. Dengan seukuran mengucapkan subhanallah. Kita ruku nih, ya kan? Ruku seukuran subhanallah baru berdiri subhanallah lagi, duduk lagi seukuran kalimat subhanallah. Begitu juga ada misalkan ada orang sholat kan kadang kita masbuk. Apa sih masbuk? Ada yang tahu masbuk nggak? Ada namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang telat datangnya. Nah, seperti contoh misalkan ada apa? Ini imam ya kan udah nanti contohin jam bisa nggak jam nanti di sini dah itu contohin biar paham namanya masbuk. Dia nih makmum masbuk. Aneh udah takbir nih, aneh udah baca fatihah semua ya kan, aneh ruku ente jangan ruku dulu ya. Ruku aneh nih, ini aneh ruku udah nih, aneh imam aneh ruku berdiri ente ruku Cacau ruku dia nggak dapat 1 rakaat nih. Dia nggak dapat 1 rakaat. Paham nggak nih? Paham. Ada gambaran nggak? Iya. Begitu juga ini yang nggak dapat 1 rakaat. Tapi kalau dapat 1 rakaat gimana? Aneh ruku nih. Cacau baru takbir, nanti baru takbir. Aneh ruku, imam, ini baru takbir jam. Langsung ruku. Nah, aneh ucapan subhanallah berdiri. Dia dapat nih 1 rakaat. Nah, paham kan? Dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam udah ruku, kita masih berdiri aja. Nggak mau ruku. Masbuk itu Fatihah itu ditanggung sama imam baru. Fatihah itu dibaca hukum wajib, mau makmum mau imam wajib. Nah, kita di sini dijelasin tentang syarat-syarat baca Fatihah. Seperti itu. Ketika kita masbuk misalkan imam udah ruku ya kan,
kita takbir langsung ruku. Sekiranya kita bisa baca bismillah, baca bismillah. Sesuatu hal yang wajib dalam sholat Al-Fatihah. Sekiranya baca cuman sampai bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil ikut langsung ruku. Nah, sekiranya apa yang diwajibkan dalam agama tentang syarat-syarat baca itu, kita baca bismillah atau Fatihah sedikit langsung ruku. Nah, itu namanya makmum masbuk. Saya kalau hanya lihat begitu, apa imam udah ruku, imam berdiri lagi dari rukunya i'tidal, baru nih makmum ruku. Terus entar bahwasanya dia menyangka aneh udah dapat 1 rakaat, padahal dia nggak dapat. Yang dapat itu imam ruku, makmum baru datang ruku, berdiri bareng ruku, itu baru dapat 1 rakaat. Allahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asyrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wa alihi wa sahbihi wa sadiril ikhwani wa kulli dhikr mahabba أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسماء والمسلمين أجمعين آمين يا رب أسماء فضلا وجودا منا على باكتساب منا بالمصطفى رسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه دالة الصحب والحمد لله في البدر والتناهي حمدا كثيرا داعي محبة النساء والحمد لله رب العالمين.